Oke, di pembahasan pertama kita adalah mental block. Nah, jadi siapa nih yang sudah tahu mental block itu apa? Nah, ini mental block itu harus dihancurkan. Nah, materi kita untuk pertama adalah menghancurkan mental block. Karena apa? Banyak dari kita itu tidak berkembang karena mental block. Nah, apa saja mental block itu? Mental block itu sebenarnya itu kalau menurut jurnal itu ada 7 bentuk. 7 bentuk mental block yang paling sering terjadi menurut ASEAN Efficiency. Nah, itu apa aja? Itu adalah meragukan diri sendiri, ketidakmampuan membuat keputusan, pola pikir tetap, terus terlalu membanding-bandingkan, terus kondisi di mana kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, terus terlalu banyak keinginan, dan hanya melihat hal yang ada di depan mata. Dan kesemuanya itu adalah was-was syaiton atau was-was setan. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu. Meragukan diri sendiri. Nah, pernah nggak kamu Anda atau kalian itu meragukan diri sendiri ketika mau berbuat sesuatu itu takut. Takut apa? Takut bukan takut dengan orang lain, tapi malah takut dengan diri sendiri. Jadi meragukan, apakah saya bisa? Nanti saya kalau kalau saya grogi gimana? Kalau saya gini gimana? Nanti saya kalau salah gimana? Dan lain sebagainya. Dan perlu teman-teman ingat juga, tidak ada orang yang tidak salah. Pasti pernah mengalami yang namanya salah atau pernah mengalami yang namanya gagal dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Karena apa? Ketika kita ragu, maka apa yang akan kita lakukan? Ya pasti berantakan. Jadi coba untuk meyakinkan diri sendiri. Aku bisa kok, saya bisa, dan pasti jalan. Orang lain aja bisa kok, saya nggak bisa, kayak gitu. Jangan sampai ada nih peribahasa yang lain. Kalau orang lain bisa, kenapa saya? Jangan seperti itu. Harus ditekankan ke diri sendiri. Saya tidak ragu, saya yakin, saya bisa, saya akan lakukan. Nah, itu harus teman-teman coba belajar untuk menggali rasa takut itu dari sisi mana. Kalau misal rasa takutnya karena kekurangan wawasan, ya coba baca lagi referensi-referensi yang bisa membuat teman-teman itu tidak ragu lagi ketika mau berbuat sesuatu. Nah, gitu ya. Kalau misal teman-teman tidak bisa berbicara di depan umum, coba latih untuk berbicara di depan cermin dulu, atau minimal dengan teman-teman sebayanya, atau berbicara dengan forum yang kecil dulu. Nah, terus meragukan diri sendiri ini juga karena lingkungan. Nah, coba rubah lingkungannya, coba cari lingkungan yang memang benar-benar mendukung untuk pengembangan. Kalau yang tidak mendukung, pelan-pelan coba tinggalkan. Jangan sampai kalian meragukan diri sendiri, sudah meragukan diri sendiri, ditambah lingkungannya tidak mendukung. Nah, ini bakal rancu dan bakal tambah parah. Terus yang kedua itu ketidakmampuan membuat keputusan. Nah, ini banyak orang yang tidak mampu membuat keputusan, bahkan hal yang kecil, misal mau makan apa hari ini, nah itu kadang nggak bisa membuat keputusan dan lain sebagainya. Itu termasuk mental block, ya, termasuk mental block. Jadi teman-teman harus belajar berspekulasi. Ketidakmampuan membuat keputusan itu berarti tidak berani berspekulasi. Coba spekulasi, hari ini saya harus bangun jam 3 pagi. Ya udah, spekulasinya harus membuat keputusan, saya harus bangun jam 3 pagi. Hari ini saya harus mengerjakan ini. Hari ini saya nggak boleh gini. Hari ini saya seperti ini. Coba buat keputusan-keputusan kecil, karena dari keputusan-keputusan kecil itu teman-teman akan bisa terbiasa untuk mengambil keputusan yang lebih besar dan jauh lebih besar lagi. Jadi coba
belajar untuk mengambil satu keputusan, mengambil satu kebiasaan yang itu sifatnya kecil dulu. Dari mulai misal nggak bisa bangun pagi, ya coba ambil keputusan untuk bangun pagi. Nggak bisa tidur lebih awal, coba tidur lebih awal dan lain sebagainya. Nggak bisa sholat tepat waktu, ya coba sholat tepat waktu. Nggak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, coba paksa diri untuk mengambil keputusan. Saya harus bisa, saya harus mengerjakan, saya harus seperti ini. Kalau nggak bisa langsung coba pelan-pelan ya, coba pelan-pelan. Karena apa? Kehidupan kita itu ke depan itu akan dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang kita sendiri kadang tidak menyadarinya dan kita tidak membayangkan kok bisa saya sampai di level ini, saya harus mengambil keputusan ini. Apalagi teman-teman nanti menjadi seorang pembisnis yang akan maju, yang akan memiliki SDM banyak, memiliki orang-orang hebat di dalam perusahaannya. Nah, ini kan harus ada keputusan yang akan diambil di perusahaan itu akan terbentuk ketika kita bisa dari sekarang mengambil keputusan-keputusan kecil, di mana keputusan itu bisa merubah step by step kehidupan kita. Nah, terus selanjutnya pola pikir tetap. Nah, ini kebanyakan pola pikir tetap ini lebih ke zona nyaman ya. Jadi teman-teman tuh jangan pernah merasa tenang di zona nyamannya. Pola pikirnya tetap gitu-gitu aja. Ya wes lah aku dapat segini. Ya wes lah aku kayak gini aja. Aku kayak gini aja udah cukup dan lain sebagainya. Oke, itu adalah salah satu rasa syukur ya. Salah satu rasa tawaduk dan lain sebagainya. Tapi kita nggak boleh pola pikirnya tetap kayak gini. Misal nih kita berbisnis di tahun 2023 dengan cara ini, dengan pola pikir seperti ini. Nanti 2030, 2040 dan lain sebagainya. Itu harus dirubah. Misal nih yang bisnis offline sekarang udah zamannya online, tapi dia pola pikirnya masih tetap saya masih nyaman lah dengan offline dan lain sebagainya. Oke, itu masih jalan, tapi kedepannya dunia ini akan dikendalikan oleh teknologi. Nah, kita harus bisa berpikir lebih maju lagi kan gitu ya. Jadi pola pikirnya terus diasah, jangan gitu-gitu aja. Jangan gitu-gitu aja. Karena apa? Otak itu kalau nggak dipakai untuk berpikir itu akan tumpul. Ketika diajak berpikir ketika diajak berpikir lebih lebih keras lagi, dia akan tidak mampu dan lain sebagainya. Jadi terus pola pikirnya diasah, jangan gitu-gitu aja, harus terus bertumbuh, harus terus belajar, harus terus berkembang dan lain sebagainya. Dan investasi terbaik itu adalah investasi leher ke atas, yaitu pola pikir, pola kita merasa, pola kita menjalankan dan lain sebagainya itu hadir dari pikiran, dari telinga, dari kita melihat dan lain sebagainya. Itu. Jadi setelah kita menghilangkan keraguan dari diri sendiri, terus kita coba untuk belajar mengambil keputusan, terus kita coba berpola pikir yang lebih maju lagi, jangan gitu-gitu aja. Nah, hindari zona nyaman kan gitu. Lingkungan berpengaruh untuk kita tidak meragukan diri kita sendiri. Lingkungan berpengaruh untuk kita membuat keputusan. Lingkungan berpengaruh untuk kita berpola pikir. Nah, lanjut terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ini juga hal yang sangat-sangat buruk. Orang lain kok bisa gini, saya kok bisa gini. Ini namanya adalah penyakit was-was. Penyakit was-was. Jadi orang lain beli motor, kita belum bisa beli motor, kita udah udah pusing sendiri. Orang lain bisa berprestasi kok saya tidak bisa. Orang lain kok gini, kok saya bisa, kok saya kayak gini dan lain sebagainya. Stop membanding-bandingkan orang lain. Jadikan orang lain yang lebih baik itu sebagai motivasi kita. Jadikan orang yang lebih buruk dari kita menjadi evaluasi diri kita. Jangan sampai kita buruk dan kita termotivasi dengan orang-orang yang lebih baik kan gitu. Jadi jangan banding-bandingin, tapi coba dibelah antara membandingkan dengan menjadikan motivasi, membandingkan dengan menjadikan mawas diri dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah
membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi teman-teman pede aja, percaya diri, ambil keputusan, pola pikirnya berkembang. Jangan membanding-bandingkan, bahasanya ojo dibanding-bandingke. Karena apa? Ketika kita dibanding-bandingkan atau kita membanding-bandingkan, kita akan pusing sendiri. Tolak ukur kita itu bukan orang lain, tolak ukur kita itu ya diri kita sendiri. Ya kan? Pola pikir pola pikir kita ya diri kita sendiri. Jadi jangan bertolak ukur kepada orang lain, tapi jadikan orang-orang sukses di luar sana sebagai motivasi. Mereka bisa kok. Dan sesekali atau sesering mungkin coba berkunjung ke orang-orang yang sukses, ke orang-orang yang orang-orang yang sudah memiliki wawasan yang banyak, terus baca buku yang banyak dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu kita membanding-bandingkan. Wajar orang itu membanding-bandingkan, wajar, tapi harus ada batasannya kan gitu. Terus selanjutnya, kondisi di mana kamu tidak tahu apa yang kamu sedang inginkan. Apa yang kamu inginkan dengan jelas. Nah, ini kadang kita nggak tahu, aku tuh sebenarnya pengen apa? Aku tuh sebenarnya gimana? Aku tuh harus gimana dan lain sebagainya. Nah, ini juga buruk banget. Jadi orang yang nggak ngerti apa-apa, pelongo dan lain sebagainya, wah itu bahaya. Apalagi kehidupannya sudah terpenuhi semuanya dari lingkungan, dari keluarga dan lain sebagainya. Bahkan di kondisi, kamu pengen apa? Enggak, aku nggak pengen apa-apa. Wah, kehidupan kok nggak pengen apa-apa? Ya harusnya aku pengen lebih pintar, aku pengen lebih sukses, aku pengen lebih giat lagi, aku pengen punya hafalan yang lebih banyak, aku pengen ibadahnya lebih lebih rajin lagi dan lain sebagainya. Aku pengen lebih bermanfaat lagi. Nah, bukankah kehidupan ini harus bermanfaat bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk keluarga, lingkungan, agama dan semuanya kan gitu kan. Jadi jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita inginkan gitu loh. Kalau kita nggak tahu apa yang kita inginkan, wah itu bahaya kan gitu toh. Sudah meragukan diri sendiri, gak mampu membuat keputusan, pola pikirnya gitu-gitu aja, banding-banding ketika ditanya kamu pengen apa, aku nggak tahu pengen apa gitu. Wah parah kalau itu, jangan sampai kita seperti itu. Terus terlalu banyak keinginan membuat kamu berputar di satu titik. Jadi kita tuh kadang dihadapkan di keinginan yang over, yang terlalu banyak. Kadang kita pengen ini, tapi tidak mengukur kemampuan kita tuh di level yang mana kan gitu toh. Ketika kita kemampuannya misal hanya bisa ini, jalankan dulu, jadilah profesional di bidang itu dulu. Baru ketika kalian sudah mantap, sudah sudah stabil di hal itu, baru ke hal lain. Kalau di bisnis ya, baru kembangkan ke hal lain. Jangan sampai mengcopy paste hal buruk yang sedang terjadi ke bisnis-bisnis yang lainnya. Misal bisnis ini sedang dihadapkan dengan problem A. Nah, kita langsung buka bisnis baru. Nah, kita kan sama aja mengcopy paste atau membuka cabang baru. Nah, ini kan sama aja mengcopy paste masalah. Secara tampilan oke, kita punya banyak cabang, kita punya banyak bisnis dan lain sebagainya. Tapi secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita itu sudah mengcopy paste satu masalah ke masalah-masalah berikutnya. Jadi jangan terlalu banyak keinginan. Coba jalankan dulu apa yang ada di hadapanmu, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu selesaikan, itu coba clearkan dulu. Ya, coba clearkan dulu baru kamu ke keinginan-keinginan berikutnya. Semua orang itu pasti memiliki keinginan. Semua orang itu pasti memiliki hal-hal yang banyak yang luar biasa. Karena apa? Sifat dasar manusia itu adalah serakah. Ya, sifat dasar manusia itu adalah serakah, terlalu banyak keinginan. Jadi kita harus bisa mempola itu semua. Oke, sifat dasar manusia itu serakah dan kita harus bisa mempola sifat dasar itu menjadi lebih bermanfaat, lebih terukur dan tidak terjadi yang namanya mental block kan gitu. Ketika kita banyak keinginan nggak terrealisasi, kita pasti putus asa. Nah, itu termasuk mental block.
Nah, terus yang ketujuh itu adalah hanya melihat hal-hal yang ada di depan mata. Nah, ini termasuk kita harus sering-sering keluar rumah, kita harus sering-sering mencari wawasan, kita ikut seminar A, kita ikut seminar B, kita ikut pelatihan A, kita ikut komunitas A, kita ikut pengajian A misal dan lain sebagainya. Kita coba lihat dunia ini luas, jangan hanya melihat yang di depan mata. Misal kita ada di desa, jangan hanya melihat potensi yang ada di desa, tapi coba lihat potensi yang ada di luar. Kira-kira potensi yang ada di desa bisa nggak kita angkat untuk lebih luas lagi keluar? Atau kalau kita mentok di daerah tersebut, coba kita merantau. Makanya ada istilah merantaulah supaya pikiranmu terbuka, supaya wawasanmu terbuka, tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata, kan gitu. Atau bahasanya keluarlah rumah, jangan hanya di dalam rumah, karena kalau di dalam rumah yang kita lihat cuma itu aja yang di depan mata. Tapi kalau kita keluar, kita di jalan, kita ke tempat yang lebih luas, itu kita bisa melihat pemandangan yang bagus, kita bisa melihat hiruk pikuk perjalanan orang, kita bisa melihat oh ini ada bisnis A, oh ini ada bisnis B, oh ini ada peluang A, oh ini ada kegiatan B, oh ini ada ini dan lain sebagainya. Pikiran kita akan terbuka, tidak hanya melihat apa yang di depan mata. Apalagi sekarang zamannya teknologi yang kebanyakan salah kaprah. Orang-orang atau kebanyakan orang itu menggunakan teknologinya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk memenuhi nafsunya, atau hanya memenuhi keinginan yang itu membuang-buang waktu. Coba teknologi yang ada itu kita kembangkan untuk mencari informasi-informasi, untuk kita belajar, untuk kita berkembang dan lain sebagainya. Nah gitu. Jangan biarkan mental block menghalangi Anda meraih mimpi. Jadi coba rubah dari hal yang kecil, coba belajar dari hal yang kecil, coba rapikan dari hal-hal yang kecil, coba lawan rasa takut pada diri, coba lakukan hal-hal yang kira-kira bisa mengeksplor kemampuan diri dan lain sebagainya. Keluarlah dari zona nyaman, keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, cobalah lihat dunia yang luas ini, cobalah lihat teknologi yang sangat luar biasa ini, jadilah bagian dari hal-hal baik di lingkunganmu, jadilah orang yang selalu bermanfaat dan selalu taat kepada Allah. Nah, jadi kalau pesan saya juga pernah dengar dari ceramah salah satu ustadz, atau kebanyakan ustadz juga ceramah, tapi saya juga dapat menyentil itu ketika saya dihadapkan oleh hal-hal yang menurut saya itu ruwet ya. Nah kayak gambar ini kan gambar ruwet. Nah itu saya dengar ceramah, perbaikilah ibadahmu atau perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah jadi kalau teman-teman merasa suntuk, teman-teman merasa bingung, teman-teman merasa mentok dan lain sebagainya, coba koreksi diri, muhasabah diri, coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kehidupan saya ini sudah taat kepada yang memiliki hidup? Bukankah kehidupan ini ada yang memiliki? Bukankah kehidupan ini ada yang menciptakan? Langit dan bumi ada yang menciptakan. Dan coba kita telaah kehidupan ini dari bayi sampai dengan usia detik ini, kita sudah melakukan apa, kita punya kesalahan apa, kita sudah taat atau belum dan lain sebagainya. Coba kita koreksi, perbaiki ibadah, maka insya Allah saya yakin kehidupan kalian akan lebih baik lagi. Sekian dari saya, hancurkan mental block yang menghalangi mimpi Anda. Dan raihlah mimpimu, keluarlah dari zona nyamanmu, kamu pasti akan sukses, kamu pasti akan berkembang, dan kamu akan menemui hal-hal yang luar biasa di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.